Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Filipi, pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya satu hari kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu terhadap kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Setiap kita, satu hal yang pasti satu saat akan menghadap kepada Tuhan. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau saat ini saudara harus mempertanggungjawabkan cara hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara akan bangga dengan cara kehidupan yang saudara jalani hari ini? Ataukah malah saudara akan malu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dengan cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Saya rindu saudara, setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, satu saat ketika saudara mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, saudara akan bangga dengan kehidupan saudara. Saudara akan bangga mempertanggungjawabkan cara hidup, perjalanan hidup yang saudara jalani selama saudara hidup. Itu sebabnya saat ini saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita belajar bagaimana supaya kelak saat kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu, malah kita akan bangga dengan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju
dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus yang sedang ada di dalam penjara, dia memberi nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi melalui suratnya ini saudara. Ada berbagai nasihat yang dia jelaskan melalui surat ini. Tetapi selain nasihat, ada keyakinan dan harapan-harapannya juga yang dia jelaskan melalui suratnya ini saudara. Salah satu yang merupakan harapan Paulus dan juga keyakinan Paulus, dia tuangkan melalui teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara. Di ayat 20 dikatakan di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia punya harapan dan kerinduan dalam hidupnya, di mana satu saat ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Karena dia sadar satu saat dia akan mengakhiri hidupnya, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan yang sangat dia rindukan pada hari itu adalah dia tidak beroleh malu atas kehidupan yang dia jalani di dunia ini saudara. Dan kemudian atas kerinduan itu ada hal yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, ada hal yang dia upayakan dalam hidupnya. Hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah hari ini saudara berpikir tentang kehidupan kekal, di mana di sana nanti saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di dunia ini? Ataukah sama seperti manusia pada umumnya, terlalu terfokus kepada hidup di dunia ini? Pada umumnya saudara, manusia begitu fokus untuk kehidupan di dunia ini, padahal segala sesuatunya di dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi manusia habis-habisan untuk fokus kepada dunia ini. Satu saat dunia ini akan binasa. Segala sesuatu yang diperjuangkan dari tahun ke tahun, semuanya akan lenyap rata semuanya saudara. Jadi kalau manusia hanya fokus untuk dunia ini, itu artinya dia hanya fokus untuk sesuatu yang akan hilang dan binasa. Dan kalau seseorang hanya fokus untuk dunia ini, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia akan malu saudara. Karena dia berjuang mati-matian untuk sesuatu yang ditinggalkan, tetapi dia sama sekali lupa berjuang untuk kehidupan yang kekal. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara orang yang begitu fokus untuk sesuatu yang ditinggalkan di dunia ini? Atau hari ini saudara sedang berpikir seperti Paulus, nanti saat aku mempertanggungjawabkan hidupku di hadapannya, aku tidak akan malu. Hari ini kalau saudara lihat cara kehidupan saudara, kalau saudara pertanggungjawabkan hari ini hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara bangga atau malu? Biarlah saudara, kesempatan ini kita gunakan untuk merenung bersama. Bagaimana supaya saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita nanti di hadapan Tuhan, kita tidak akan malu. Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya kerinduan yang dalam. Dia berkata sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya harapan yang begitu dalam. Kerinduan dan harapannya bukan jadi orang hebat, bukan jadi orang kaya raya, tapi kerinduan dan harapannya yang terdalam adalah saat dia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Dan ada 3 hal yang saya rindu kita belajar saudara, bagaimana Paulus berjuang supaya dalam kehidupannya ketika dia pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Yang pertama, dia tegaskan masih di ayat 20 saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang pertama yang dilakukan oleh Paulus supaya nanti di hadapan Tuhan dia tidak akan malu saudara, dia berkata seperti sedia kala demikian pun sekarang. Artinya itulah yang dilakukan oleh Paulus setiap saat. Apa itu saudara? Bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupnya,
baik oleh hidup maupun matinya. Jadi, supaya nanti tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus berjuang supaya Yesus dimuliakan di dalam kehidupannya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah melalui cara kehidupan kita, saat kita melakukan bisnis kita, saat kita bekerja, saat kita berusaha di tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, adakah Kristus benar-benar dimuliakan melalui kehidupan kita, dan orang-orang juga melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh dimuliakan di dalam kehidupan kita? Saudara, satu saat saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, supaya saudara tidak akan malu dengan kehidupan yang saudara jalani di dunia ini. Jadilah orang yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan Kristus nyata dimuliakan sekalipun melalui kehidupan dan kematian. Saudara, Paulus menuliskan surat ini dari penjara, tapi dari penjara dia tetap menegaskan, saudara, bahwa dia rindu supaya dia tidak akan beroleh malu dengan cara kehidupan yang dia jalani. Dia bisa bersungut-sungut dari penjara, dia bisa marah karena situasi, dia bisa menyesal karena memberitakan Injil dia harus dipenjara, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dari penjara pun dia berkata, seperti sedia kala demikian pun sekarang, saat di dalam penjara, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, kata Paulus. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara, kalau saudara rindu satu saat saudara tidak akan malu dengan kehidupan saudara, biarlah apapun kondisi saudara, tetap Tuhan dimuliakan, diagungkan melalui kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ada prinsip yang dibangun oleh Paulus dalam hidupnya. Ada moto yang dipegang oleh Paulus dalam hidupnya. Apa itu, saudara? Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Supaya tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus juga membangun satu prinsip dalam hidupnya. Paulus juga membuat moto dalam kehidupannya, yaitu bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ayat ini ayat yang sering kali dikutip oleh orang-orang atau oleh keluarga-keluarga dan ditaruh di batu nisan keluarganya yang sudah meninggal. Tetapi kalau saya melihat hal itu, saudara, sering saya berpikir, apakah memang benar demikian? Apakah orang tersebut memang semasa hidupnya dia hidup bagi Kristus, hidup melayani Tuhan, dan apakah dia punya prinsip pemahaman bahwa mati dalam Kristus adalah keuntungan? Sayangnya, saudara, seringkali itu hanya tertulis di batu nisan, tetapi selama hidup prinsipnya bukan seperti itu. Tetapi hari ini, selagi kita masih punya kesempatan, kita masih bisa belajar untuk menghidupi prinsip firman Tuhan ini, saudara, bahwa kalau hari ini aku masih hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Kalau hari ini aku masih bernafas, aku mau hidup memuliakan Tuhan. Dan kalaupun aku harus mati, mati adalah keuntungan karena aku mati dalam Tuhan. Jadi, saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Paulus karena dia rindu satu saat dia tidak akan malu ketika dia menghadap Tuhan. Dalam hidupnya dia hidup bagi Tuhan, dia layani Tuhan, dia hidup melayani Tuhan, dia hidup memuliakan Tuhan. Bahkan mati pun bagi dia itu bukan sesuatu yang menjadi penyesalan karena dia mati melayani Tuhan, tapi bahkan dia berkata itu merupakan satu keuntungan. Supaya kita tidak akan malu di hadapan Tuhan, hiduplah bagi Kristus. Dan kapanpun kita mati, matilah dalam Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi kebanggaan satu saat. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-22, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara,
Hal berikutnya yang dipegang dan dilaksanakan oleh Paulus adalah bahwa selagi aku masih hidup, kalau Tuhan masih memberi nafas kehidupan, kalau aku masih punya kesempatan, maka dia berkata, bagiku, aku harus hidup memberi buah. Aku harus bekerja memberi buah. Aku harus kerjakan apa yang bisa kukerjakan untuk melayani Tuhan dan memberi buah bagi Tuhan. Saudara, saya pernah menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara, bahwa satu saat saya pulang ke kampung. Saya merintis gereja di kabupaten yang berbeda dengan tanah kelahiran saya. Dan satu kali saya pulang ke kampung kelahiran saya, saudara, dan saya tidak kasih tahu kepada orang tua. Dan waktu itu saya pulang, saya ingat sekali, saya buka pintu. Dan kebetulan bapak saya sedang duduk di kursi persis di depan pintu. Ketika saya buka pintu, dengan senyumnya dia berkata, kapan kamu datang? Lalu saya bilang, barusan aku tiba. Lalu dia bilang, apa kamu bawa? Lalu dengan tersenyum malu aku berkata, aku tidak bawa apa-apa hari ini. Saudara, ketika saya ingat peristiwa itu, saya teringat bahwa satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan. Saat kita akan menghadap kepada Tuhan, saudara, dan kemudian Tuhan akan berkata, apa yang engkau bawa? Apa yang akan saudara katakan? Apa yang akan kita katakan? Kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita. Tuhan telah mengaruniakan segalanya bagi kita. Dia memberi kita kesempatan untuk melayani Dia, supaya kita menghasilkan buah bagi Dia. Apakah satu saat ketika kita akan menghadap Tuhan, ada buah-buah kehidupan yang kita bawa dari cara hidup kita di dunia ini, dari pelayanan kita terhadap Dia di dunia ini? Mari kita lihat ke dalam diri kita saat ini, saudara. Buah apa yang akan saudara bawa bagi Tuhan melalui cara hidup yang saudara jalani hari ini? Kalau saudara sadar kalau begini cara hidupku, aku tidak akan menghasilkan buah apa-apa untuk Tuhan, maka ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Untuk kita mulai berpikir dan merenung, apa yang harus kulakukan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan yang akan kubawa kelak saat aku mengakhiri kehidupanku. Kalau Dia telah rela mati bagiku, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Saudara, selagi masih ada kesempatan, hasilkanlah buah bagi Tuhan. Buah kehidupan, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa. Hasilkan itu selagi masih ada kesempatan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Paulus berkata, satu hal yang sangat kuharapkan dan kurindukan adalah saat aku menghadap Tuhan nanti aku tidak akan malu. Itu sebabnya dia buat komitmen bahwa selagi dia masih hidup, dia mau hidup memuliakan Tuhan. Seperti di sedia kala, demikian pun sekarang, aku hidup memuliakan Tuhan. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, kata Paulus. Dan yang kedua, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupnya bukan untuk dirinya tapi untuk Kristus. Dan yang ketiga, selagi aku masih punya kesempatan, aku mau menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara, mari gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup menghasilkan buah bagi Dia, sehingga satu saat ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, supaya kelak ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita juga akan berdoa bersama. Namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara.
Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu,
menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti, mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka, mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan,
Saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.